Oke, balik lagi di pembahasan soal materi CA, manajemen perpajakan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 3 terkait dengan PPN. Ini mungkin akan dibagi ke dalam beberapa video karena lumayan cukup banyak detail-detailnya. Kita coba dari, nah, ini untuk overview-nya sendiri terkait karakteristik PPN. eh, Dia pajak tidak langsung, pajak objektif, pajak atas konsumsi dalam negeri, sampai nanti menggunakan tarif tunggal. Coba kita lihat nih. Nah, kalau karakteristik karakteristik pajak tidak langsung ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak atau destinataris pajak dengan penanggung jawab atas penyetoran pajak ke kas negara berada di pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini berada pada pembeli barang kena pajak, BKP atau penerima jasa kena pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pelaporan atau penyetoran pajak ke kas negara adalah pengusaha kena pajak yang bertindak selaku penjual BKP atau pengusaha JKP. Oleh karena itu, apabila terjadi penyimpangan pemungutan PPN, Fiskus akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual BKP atau pengusaha JKP, bukan kepada pembeli, walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai PKP. Terus dari objektifnya, ada timbul kewajiban pajak ditentukan oleh peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenakan pajak yang disebut objek pajak. Nah, kondisi subjektif, subjek pajak itu tidak ikut menentukan. PPN tidak membedakan antara konsumen orang pribadi dengan konsumen berbentuk badan. Antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah, sepanjang mereka mengkonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama. Nah, kalau di dalam negeri, sebagai pajak atas konsumsi sebenarnya di tujuan akhir PPN adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi, baik yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan maupun oleh badan baik badan swasta maupun badan pemerintah. Nah, karena konsumen tidak semata-mata mengkonsumsi barang tetapi juga mengkonsumsi jasa, maka PPN selain dikenakan atas konsumsi barang juga dikenakan atas konsumsi jasa. Spesifikasi dalam negeri merupakan refleksi dari prinsip destinasi. Hmm, ini sih nggak terlalu. Nah, kalau netral, karakteristik netral ini, PPN ini sebagai pajak konsumsi yang menempatkan PPN pada posisi netral, artinya eh, netral baik atas pola konsumsi, produksi maupun pola distribusi. Netral, netralitas PPN dibentuk oleh dua faktor. Yang pertama, PPN itu dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa. Yang kedua, dalam pemuatannya PPN menganut prinsip tempat tujuan atau destination principle. Kemudian untuk tarif, dia ada single rate tarif ya untuk. Nah, untuk single rate-nya tarif tunggal di pasal 7 itu berlaku 1 April 2022 11% dan paling lambat tanggal 1 Januari 2025 12%. Terus ada tarif pajak PPN sebesar 0% diterapkan atas tiga. Yang pertama, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Nah, untuk menghitung PPN ada tiga metode, ada subtraction method, terus indirect subtraction method, dan addition method. Kalau subtraction itu dengan mengalihkan tarif PPN dengan selisih antara harga jual dan harga beli. Kalau indirect itu dengan mengurangkan PPN yang dipungut oleh penjual atau pengusaha jasa atas penyerahan barang atau jasa.
dengan PPN yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa lain atas perolehan barang jasa. Kemudian untuk yang metode terakhir yaitu mengalihkan tarif PPN dengan hasil penjumlahan unsur-unsur nilai tambah. Nah, ini contohnya. Harga beli, harga jual 700 kali 11%. Oh, ini harga jual, dengan PPN, harga beli, PPN kalau di total selisihnya itu sama dengan 77. Di antara tiga metode, Undang-Undang PPN Indonesia menganut indirect method. Ya, atau metode pengurangan tidak langsung. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi atau menguji kebenaran jumlah pajak terutang atas jumlah pajak yang terutang atas penyerahan yang diperlukan suatu dokumen pendukung. Nah, dokumen ini dinamakan namanya tax invoice atau faktur pajak. Dan faktur pajak ini jadi syarat gitu untuk dalam apa ya, menggunakan indirect subtraction method. Hmm, Terus ada istilah multistek levy namun kumulatif. Nah, multistek tax ini karakteristik PPN yang mempunyai makna PPN dikenakan pada setiap rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Nah, di setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN mulai dari tingkat pabrikan, kemudian di tingkat pedagang besar dalam berbagai bentuk atau nama dengan tingkat pedagang pengecer atau retail dikenakan PPN. Nah, ini gambaran eh, alurnya. Nah, PPN sendiri punya dua mekanisme, mekanisme umum dan khusus. Nah, ini. Kalau umum itu PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP JKP dengan membuat faktur pajak. Nah, PPN yang tercantum dalam faktur pajak merupakan PK atau output tax bagi PKP penjual BKP atau JKP yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar atau utang pajak. Hmm. Jadi pada waktu PKP di atas melakukan pembelian atau memperoleh BKP atau JKP yang dikenakan PPN, PP tersebut merupakan PM, pajak masukan, yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka. Panjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Untuk setiap masa pajak, apabila jumlah PKP lebih besar dari, apabila jumlah PK, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya itu harus disetor ke kas negara. Dan sebaliknya, apabila jumlah eh, pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau diminta kembali dalam bentuk restitusi. Nah, pengusaha kena pajak di atas wajib menyampaikan laporan perhitungan PPN setiap bulan dalam bentuk SPT masa PPN ke kantor pelayanan pajak. Nah, untuk mekanisme khususnya, secara umum PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP atau JKP dipungut oleh PKP penjual. Dengan demikian, pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bersangkutan wajib membayar kepada PKP penjual sebesar harga jual ditambah dengan PPN terutang. Namun demikian apabila yang bertindak sebagai pembeli BKP atau JKP tersebut berstatus pemungut PPN atau pembeli khusus, PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP atau JKP tidak dipungut
oleh PKP penjual, melainkan disetor langsung ke kas negara oleh pemungut PPN tersebut. Dengan demikian, pemungut PPN hanya membayar kepada PKP penjual sebesar harga jual, sedangkan PPN-nya 10% disetor langsung ke kas negara. Nah, untuk pemungutan yang tadi, yang khusus itu terdiri dari bendahara pemerintah, kontraktor perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan minyak dan gas bumi, kemudian BUMN tertentu. Jadi eh, dasar untuk apa ya, kepada pembelinya, pada pembeli PKP itu nanti hanya sebesar harga jual, karena 10% atau 11%-nya itu nanti disetorkan ke negara, ke kas negara oleh pemungut PPN. Ini cuma undang-undang, terus bab satu sistematika ya. Nah, ini untuk paling gambaran singkat pengenalan untuk PPN. Kita akan bahas ke objeknya ya. Mungkin ada sekitar 3 atau 4 video. Nah, ini lumayan banyak objek. Terus kita bahas DPP tarifnya. Terus sama saat kapan terhutang, dan terakhir faktur pajak. Mungkin kita sekilas singgung ya. Nah, faktur pajak yang terakhir adalah pengkreditan PMPK, PM sorry. Nah, oke, sekian untuk video sekarang tadi terkait pengenalan. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Kita akan bahas di video berikutnya itu terkait dengan objek dan juga tarif. Nanti di video selanjutnya baru langsung ya langsung 3 topik. Sekian, terima kasih.